Terima kasih tim Praise and Worship yang luar biasa yang sudah mengantarkan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Gak perlu kenalan lagi kan, saya sudah bukan yang pertama kan sekarang di sini. Ya puji Tuhan. Tapi kalau belum ada yang kenal ya nama saya Eko Nugroho. Biar nanti slide-nya biar disampaikan ya. Saya membuat slide dengan judul Legion ini berdasarkan dari buku yang pernah kami buat dengan Pak Sidik ya sebagai mentor saya. Tapi waktu memang berjalan dengan begitu cepat. Saya terlalu sibuk keluar kota minggu yang lalu, minggu ini juga terlalu sibuk. Sehingga saya aku harus menyiapkan, kemarin juga ada pemberitaan firman. Jadi buru-buru, tadi malam saya ditelepon di rumah sakit sampai malam, terus kemudian dilanjutkan rapat sampai jam 12 malam. Saya jam 1 masih telepon Pak Sidik, ya apa Pak besok bangun bisa enggak nih? Ya puji Tuhan. Makanya saya minta tolong AI untuk membuatkan gambar. Ternyata lebih bagus. Jadi ini gambar bukan gambar saya, gambar AI. Saya terpaksa dengan cepat karena apa? Ngajar waktu bisa memberikan PowerPoint kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi ya supaya cepat, ya saya akan mencoba cepat juga gitu ya dengan teknologi yang ada. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat judul di sini adalah menghancurkan bayangan legion. Kalau kita ngomong masalah legion, ini adalah satu bagian yang jarang dikhotbahkan. Satu bagian yang jarang diungkapkan secara detail. Tetapi kita rindu pagi hari ini. Kita belajar bersama-sama tentang legion. Kalau kita ngomong legion itu pikirannya Pak, hari Minggu khotbah tentang orang gila. Ya orang gila kan, legion orang gila. Kita gila enggak ini sekarang? Khotbah tentang orang gila, tapi kita akan rindu untuk bersama-sama mempelajari apa yang tersirat di dalamnya. Apa yang ada di dalam legion ini. Karena itu mempengaruhi kehidupan kita. Kita tidak melihat kisah yang terjadi di abad yang pertama. Kita melihat kisah itu juga terjadi di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Legion dalam bentuk yang lain. Oleh karena itu mari kita sama-sama. Karena firman ini bukan untuk saudara toh. Untuk saya juga. Ya. Sebagai yang menyatakan firman itu pertama kali disilet terlebih dahulu perih. Tetapi begitu itu kita bisa sama-sama untuk belajar. Bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Kita terlebih dahulu membaca di dalam Markus. Injil Markus yang kelima, ayat 1 sampai 5 saya akan membacakan di sini karena kecil sekali. Di slide-nya ada, coba next 1. Lalu sambil mereka di seberang danau di daerah Gerasa, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggu dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di sini itu yang luar biasa. Ada seorang yang tidak disebutkan namanya, tetapi dia tinggal di kuburan. Dikatakan dia tinggal di daerah Gerasa. Yesus turun ke perahu dan langsung orang itu menemui dia. Dia sering memukuli dirinya, sering berteriak-teriak. Sering kali dia dirantai dan rantai selalu diputuskan. Sering kali dia dibelenggu, belenggu diputuskan. Orang ini begitu kuat. Sehingga dia diisolasi di dalam kuburan itu supaya tidak mengganggu yang lainnya juga. Ya siapa yang gak takut dengan orang gila? Ya, dia bisa buat nekat apapun juga. Sedangkan kita berarti kan ada seringkali sing waras ngalah, berarti yang seperti itu gila gitu kan. Yang waras kalah, dia di bukit-bukit batu dan dia seringkali memukuli dirinya, berteriak-teriak. Dan ketika Yesus datang dia berlari menemui dia. Dia tinggal di Gerasa, tetapi disebutkan di sini kalau bukan hal yang penting, Alkitab tidak mencatat. Kalau bukan hal yang utama, Alkitab tidak mencatat. Bahkan di dalam 3 Injil itu dicatat begitu pentingnya kisah ini untuk kita ketahui. Meskipun banyak hamba Tuhan yang tidak mau menyebutkannya, tetapi hari ini kita belajar. Saya juga heran kenapa ada di 3 kitab. Di Injil Matius dikatakan dia gak ada, Matius 8 ayat 28.
Di dalam Injil Markus dikatakan orang Gerasa. Di dalam Injil Lukas ikuti Injil Markus, dia katakan Gerasa. Mana yang benar? Mana yang benar? Karena ketiga Injil ini berbeda. Apakah kontradiktif? Apakah ada yang salah dengan Injil? Apakah ada salah dengan penulisan? Kok ketiga-tiganya beda? Ya, salah nggak ya kira-kira? Ada kesalahan penulisan? Atau tempat yang berbeda? Memang tempat yang berbeda. Kalau kita lihat petanya, itu kota itu benar-benar ada. Gerasa ada, Gadara ada. Lantas itu cukup jauh. Yang mana yang benar, Pak? Bagi orang awam mengatakan itu Alkitabmu itu salah. Kontradiktif, saling bertentangan. Sehingga kita dijatuhkan bahwa ini salah. Tidak benar, palsu. Tetapi kita lihat konteks di abad pertama. Kenapa kok saya harus jelaskan dulu? Karena pada saat kita ngomong Gerasa, bahwa ibu membuka kok ada Gadara. Bahwa menyampaikan Gadara kok ada Gerasa. Pengetahuan ini yang pertama harus saya sampaikan terlebih dahulu. Bahwa antara Gadara dan Gerasa itu bukan sesuatu yang ya istilahnya perlu diperdebatkan secara, karena secara letak geografis itu sudah berbeda. Tetapi kalau kita melihat di peta ini, mereka semua berada di sebelah timur Danau Galilea. Di sebelah timur Danau Galilea itu ada daerah, ada satu wilayah yang namanya Dekapolis. Dekapolis, Deka 10 polis kota. Jadi ada 10 kota. Saya tidak terangkan 10 kota siapa aja, tapi di antara dua itu adalah Gerasa dan Gadara. Loh kok beda, Pak? Itu adalah penyebutan kota administratif. Ya, kita ngomong di sini dulu. Saya akan kasih contoh supaya kita bisa memahaminya. Seperti hanya di sini GBI Kristus Air Hidup ini di daerah PP Legi. Pada saat jemaat pergi keluar kota, misalnya ke Semarang dan sebagainya, di mana Pak tinggal? Surabaya. Ada yang ngaku Sidoarjo? Halo, ada yang ngaku Sidoarjo? Enggak lah, keren Surabaya, kan begitu kan? Biasanya mana Pak? Surabaya. Meskipun di pinggiran, ini masuk Sidoarjo ya, betul ya? Meskipun di pinggiran Surabaya ngakunya Surabaya. Karena apa? Surabaya kota yang besar. Sidoarjo kota kecil. Sama dengan ini, Gadara adalah kota besar, Gerasa kota yang kecil. Itu penyebutan wilayah administratif sehingga tidak ada pembedaan. Itu yang pertama diketahui dulu. Kalau alasan yang lainnya banyak, saya nggak ulas. Tapi yang penting kita memahami Gerasa Gadara, dua-duanya betul-betul ada. Dua-duanya tercantum karena di dalam wilayah timur. Ya, wilayah seberang timur dan Danau Galilea. Tapi mengapa kok gini harus saya sampaikan Bapak Ibu Saudara? Karena wilayah timur ini bukan wilayah yang nyaman. Wilayah timur ini bukan wilayah yang enak. Kenapa? Karena wilayah timur ini identik dengan wilayah-wilayah yang bukan di dalam konteks Yahudi. Orang Yahudi malas mau ke Gerasa, ke Gadara. Karena di situ simbol-simbol kenajisan banyak sekali terjadi di situ. Ya coba next satu lagi. Karena apa? Di sana ada peternakan babi. Next ya. Ada orang-orang Romawi yang berkuasa. Ya, kita membahas kota itu kan seperti itu. Budaya kafir di sana ada banyak sekali dan ikatan-ikatan kuasa kegelapan termasuk orang Gerasa ini. Jadi bagi orang Yahudi kalau mau nyebrang, kita ngomong sendiri ya, orang Yahudi melihat orang Samaria aja gak mau. Padahal sama-sama masih ada keturunan. Sedangkan ini dikuasai oleh Romawi. Simbol-simbol kenajisan ada di sana. Karena babi disebut najis. Ada kenajisan di sana. Mereka gak mau. Padahal babi itu enak. Kalau ada habis khotbah yang masih, Pak ada babi rica-rica, ya saya pasti mau lah. Enak kan? Ada simbol kenajisan sehingga mereka gak mau. Tetapi Yesus mau datang ke sana. Ini yang unik. Dan Yesus bukan tersesat datang ke Gerasa atau Gadara. Dia dikatakan lalu sampailah ia ke seberang danau ke daerah orang Gadara. Itu bukan niat Yesus tersesat. Tetapi Yesus itu sungguh-sungguh niat datang. Niat datang ke tempat yang dikatakan oleh orang Yahudi sebagai tempat yang najis. Sebagai tempat dalam kekuasaan Romawi, pengaruh Romawi.
sebagai tempat yang kafir, peternakan babi ada di sana. Tetapi Yesus mau datang ke sana karena apa? Ada satu jiwa yang disebut orang Gerasa ini. Dia datang. Yesus tahu. Maka Yesus datang. Sampai di sini ya. Kita akan lihat lagi, nanti kembali lagi soalnya. Ya, kita lanjut lagi. Orang itu tinggal di kuburan. Next. Tinggal di kuburan. Tinggal di dalam kuburan. Ya coba lagi satu lagi. Next ya. Tinggal di kuburan sebagai simbol dari keterasingan rohani dan sosial. Kalau kita lihat di Markus ayat ini ya, ayat 3. Orang itu diam di sana dan tempat kediamannya adalah di pekuburan. Orang itu masih memiliki tubuh. Orang itu masih memiliki pikiran. Orang itu masih memiliki suara, tetapi tinggal di dalam kuburan. Dia tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak tahu siapa namanya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tinggal di kuburan. Ada yang mau tinggal kuburan. Dia tidak lewat. Dia tidak sembunyi. Dia tidak. Ya kalau sekarang mungkin orang tinggal di kuburan karena lingkungan sosial. Tetapi tidak ada yang betul-betul tinggal di dalam kuburan. Di pinggir kuburan mungkin ada. Tetapi orang ini memang jauh dari kehidupan sosial. Dari kehidupan masyarakat, terasing di sana. Punya identitas tapi dia tidak tahu. Ya. Rumahnya adalah kuburan. Rumah adalah tempat di mana orang bisa dipanggil namanya. Kan gak mungkin di rumah saya kemudian panggil anak saya, hei. Gak ada, pasti panggil namanya. Johnny kah, Yohanes kah. Ya. Dan tempat di mana itu perlindungan, covering dalam keluarga itu terjadi. Tempat di mana kita diterima, kalau orang lain menolak kita diterima dalam keluarga. Tempat di mana orang bisa mengakui kita. Tempat di mana kita dikenal. Tempat pada saat kita pergi dicari. Gak ada orang yang keluarganya pergi, gak dicari. Kecuali sudah pamit saya pergi lama. Anak saya kuliah di Taiwan, kerja di Taiwan, ya saya gak akan cari terus kan. Sudah tahu. Tetapi pada satu anggota keluarga hilang, pasti dicari. Kalau nggak cari, dipertanyakan. Mohon maaf, yang hilang anaknya atau orang tuanya kan begitu. Tetapi namanya keluarga itu pasti dicari. Tempat namanya disebut. Tetapi di dalam hal ini, kuburan menjadi rumahnya. Kuburan adalah tempat di mana dia tinggal. Dia jauh dari komunitas. Dia jauh dalam kehidupan sosial. Tidak ada penerimaan dari orang apapun. Karena apa? Orang menjauhi dia. Tidak mau bergaul dengan siapapun. Orang gak akan mau bergaul dengan dia. Tidak punya komunitas. Dan kita lihat kuburan dalam konteks Yahudi. Dalam pemikiran Yahudi. Next. Konteks dalam pemikiran Yahudi. Itu adalah suatu hal yang najis. Kalau kita melihat bilangan 11 ayat 16 itu adalah dalam ritual. Itu dianggap sebagai najis. Hukum Taurat menyentuh mayat atau berada di dalam kontak yang kematian menyebabkan seorang menjadi najis secara ritual. Di Israel ada pintu gerbang timur, Golden East. Di situ keluar Yesus dari Golgota, mati di kayu salib. Dan diyakini akan masuk ke pintu yang sama pada hari kedatangannya yang kedua. Oleh karena itu, orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Kristus dipakai kuburan. Depan pintu gerbang timur. Kalau Bapak Ibu lihat pernah Israel, saya sekali ke sana, itu di depannya kuburan semuanya. Tujuannya apa? Supaya Yesus gak datang-datang. Kenapa? Lewat kuburan najis. Ia tinggal di tempat yang masyarakat dianggap sebagai najis, tempat yang dihindari orang lain dan menjadi bagian dari dunia yang ditakutin. Sekarang kuburan sudah terang semuanya, apalagi Kembang Kuning. Tetapi dulu kalau jalan kuburan, amit bah. Ya kan? Dari sini kita bisa melihat bahwasanya kuburan adalah identik dengan kenajisan. Yahudi memandangi kuburan itu najis, maka di sana juga dikatakan begitu. Mereka nggak mau menyentuh mayat, menyentuh kuburan, ya. Dan di sini
bukan sekedar bangunan. Tetapi lebih daripada itu, orang gak mau datang ke sana. Identik dengan kematian. Segala sesuatu di dalam dirinya bergerak menjauh dari kematian. Makanya kita bisa berbicara di sini. Saya ingin mengarahkan Bapak Ibu Saudara, artinya begini. Orang yang tinggal di kuburan itu sudah kehilangan identitas dirinya. Gila. Dia bergerak bukan masalah kepada harapan, tetapi kepada kematian. Ini dulu yang saya maksudkan. Sehingga saya harus menceritakan kuburan itu bagaimana. Supaya kita bisa melangkah lebih lanjut. Coba next. Ya lanjut, saya waktunya terbatas ya. Lebih dari sekedar kematian. Karena makna yang terkandung dalam kuburan secara rohani itu ada. Orang mungkin tidak pernah datang ke pemakaman, tetapi bisa mati. Mati maksudnya ada terpisah dari tujuan Allah. Dia kehilangan harapan, kehilangan masa depan. Terasa gelap yang tidak pasti, dia kehilangan makna, hidupnya kosong, kehilangan identitas yang tidak tahu siapa dirinya. Dalam konteks rohani, kita bisa hidup di dalam kuburan. Meskipun kita sendiri gak pernah datang ke pemakaman. Kita bisa hidup di dalam kuburan. Yesaya menceritakan orang-orang yang memberontak, yang melawan Allah, itu merupakan satu kekejian. Suku bangsa yang menyakiti hati Tuhan, dia duduk-duduk di kuburan. Itulah yang dikatakan orang mati meskipun dia hidup. Yang suka makan daging babi, kuah daging babi yang najis, kuahnya enak yo. Dikatakan dia mati secara rohani. Jangan sampai setelah khotbah ini Bapak Ibu alergi masak babi ya. Kondisinya seperti itu. Jadi kalau kita terpisah dari tujuan Allah, itu sama dengan mati. Kalau kita terpisah dari apa yang Tuhan Allah rencanakan dalam kehidupan, itu kita bisa mati. Jadi bukan sekedar kematian fisik, meskipun kematian fisik itu bisa terjadi. Dan di dalam era modern ini banyak orang yang tidak sadar dia tinggal di dalam kuburan. Dia membuat kuburannya sendiri. Apa saja? Kita lihat ya, lanjut terus. Orang tidak sadar dia membuat kuburan sendiri. Next mas. Dia membuat kuburannya sendiri. Ya satu lagi. Macet. Ada banyak kuburan di dunia modern yang dibuat. Mereka membangun rumah di kuburan dengan kegagalan masa lalu. Mereka bahkan bertahun-tahun hidup dalam kuburan kepahitan meskipun secara fisik mereka berada di tengah keramaian. Masih bibir pujian, masih menyampaikan firman, masih hidup dalam sosialita, masih pasang status, masih segala sesuatu dikerjakan seperti rohani. Orang mengatakan, "Wih, hidup." Tetapi dia tinggal di dalam trauma kuburan. Masa lalunya yang membelenggu dia. Masa lalu yang karena dia ditolak, pernah ditolak. Oleh keluarganya mungkin, oleh pacarnya mungkin, atau oleh siapapun, bahkan oleh gereja. Dia pernah ditolak. Sakitnya tuh di sini. Dan itu tidak hilang. Terus membekas. Seperti paku yang sudah ditancapkan, kami tadi sharing. Paku itu meskipun dicabut, lukanya masih ada. Dan itu dipelihara menjadi satu kuburan kepahitan di dalam hidupnya. Terima firman. Iya, setiap minggu terima firman, bahkan setiap hari merenungkan firman. Tetapi tinggal dalam kuburan. Itu artinya mati meskipun hidup. Sama seperti orang Gerasa, dia hidup tetapi ada hakikatnya dalam mati. Dia mungkin masih bisa teriak-teriak. Kita masih bisa menyampaikan bahkan sorak-sorai memuji Tuhan dalam gereja. Tetapi mati. Kan ada kepahitan, ada penolakan, ada trauma yang kita pelihara seperti di dalam kuburan. Ironi. Di tengah keramaian gereja.
Di tengah-tengah kita memuji Allah, ada pribadi-pribadi yang mati. Ada pribadi-pribadi yang tidak hidup, yang hidup di dalam kuburan. Masih bisa tersenyum menyambut jemaat, masih bisa unggah media sosial. Tetapi tinggal sama dengan orang Gerasa. Luka lama, harapan tidak ada, semua dikuburkan. Itulah yang saya katakan dengan judul, di bawah bayang-bayang Gerasa, di bawah bayang-bayang Legion. Apa sih Pak Legion? Next. Apa sih Legion? Kalau kita melihat Legion adalah satu pasukan, next Mas. Satu pasukan Romawi yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat film-film kolosal, Legion ini kan menjadi luar biasa. Alat utama yang buat kekaisaran mampu menguasai dunia yang sangat luas. Kalau kita ngomong Legion, pada saat kekaisaran Julius Caesar, itu sekitar 3.500 personil. Namun perkembangannya dalam di dalam Romawi itu jumlahnya bisa 6.000 sampai 8.000. Jadi kalau saya katakan 4.000 sampai 6.000 oke lah. Karena jumlahnya nggak ada pasti. Tapi kita bisa melihat jumlahnya dalam angka ribuan. Legion. Tetapi Legion ini bukan karena jumlahnya. Legion ini adalah satu pasukan yang luar biasa. Bukan rombongan satpam. Bukan rombongan ya pengamanan yang ya istilahnya yang kalau ngomong Surabaya ecek-ecek. Tetapi pasukan yang terlatih. Pasukan yang dilatih untuk melakukan tujuan-tujuan kekaisaran. Sehingga kemana kaisar pergi, Legion mengikuti. Pasukan elit. Pasukan yang tidak kenal belas kasihan. Kenapa? Tujuannya adalah menaklukkan. Tujuannya adalah membuat jajahan baru. Membuka pintu baru, membuka benteng baru, membuka segala sesuatu bagi kaisar. Sehingga kerajaan Roma pada waktu yang pertama tadi kita lihat peta, itu merah semua. Dan kita bisa melihat kemegahannya, bagaimana mereka formasi tempur, bagaimana formasinya. Kita lihat di TV, kemegahannya luar biasa. Jadi Legion bukan tentang jumlah, itu adalah tentang kekuatan. Dan orang takut itu bukan karena apa? Karena terstruktur, setiap orang punya posisi. Gereja kalau sudah seperti itu luar biasa. Setiap orang punya ambil bagian dalam posisi masing-masing. Setiap posisi. Dan setiap kelompok ada komandannya. Setiap perintah ada rantai komando yang jelas. Dan semua terorganisasi, terkoordinir dengan baik. Luar biasa. Gereja akan menjadi cepat. Ada percepatan. Satu komando. Dari masing satu komando yang di atas ada terstruktur yang ke bawah. Itulah pasukan Romawi. Ya, pasukan yang luar biasa. Jadi kalau ngomong Legion itu bukan tentang jumlah saja yang besar, tetapi tentang kekuatan, tentang dominasi. Mereka adalah pasukan yang terlatih, yang membuka jalan baru, yang mendirikan benteng baru, yang mengamankan wilayah yang ditaklukkan, membasmi pemberontakan. Dan yang lebih utama lagi, itu mengganti identitasnya menjadi Romawi. Daerah jajahan ditaklukkan, identitasnya berubah menjadi Romawi. Budaya Romawi masuk. Jadi orang mengakui aku ini Romawi, padahal dia adalah bekas jajahan. Itu makanya wilayah Romawi begitu besar. Dan ironisnya yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus menemui orang Gerasa ini, dikatakan siapakah namamu? Dia jawab, namaku Legion karena kami banyak. Oh, dengan jumlah ribuan di dalam satu tubuh dari orang Gerasa ini. Siapa namamu? Jawabnya Legion. Orang ini tidak menyebut nama dirinya. Orang ini tidak menyebut identitasnya. Identitasnya sudah digantikan oleh Legion. Identitasnya sudah hilang karena sudah ditaklukkan oleh Legion. Yang merupakan gambaran kekuatan, gambaran disiplin, gambaran penaklukan dan dominasi dari kaisar. Tadi saya katakan bukan prajurit yang ecek-ecek ya.
Oleh sebab itulah makanya Markus tetap memakai hal ini. Dia tidak mengganti. Nulisnya dengan tepat. Namaku Legion. Itu melambangkan satu kuasa yang bekerja sama, terorganisasi, sistematis dan menghancurkan. Di sini bukan hanya kalau legion dalam orang Gerasa ini, bukan hanya menyerang tubuh, dia mengganti identitasnya. Mengganti identitasnya. Karena apa? Dia namaku legion. Mestinya orang itu adalah gambar rupa Allah. Mestinya dikatakan kita ini ada serupa dan gambar Allah. Tetapi legion sudah mengganti bahwa itu gambarnya dari kuasa kegelapan. Sampai di sini paham? Dia ganti, ini aku milik Allah. Sekarang bukan lagi. Karena ada penaklukan, ada kuasa yang menghancuri dia. Yang menguasai dia. Sehingga gambar Allah itu hilang. Dia tinggal di kuburan trauma. Dia tinggal di kuburan masa lalu yang kelam. Dia tinggal di kuburan yang tidak ada harapan. Dia tinggal di kuburan dalam penolakan. Itu akan terbukti kalau identitasnya sudah muncul. Karena apa? Sistem ini berkuasa. Menimbulkan rasa ketakutan. Trauma. Dosa. Kebohongan. Dan bayang-bayang itu bukan sekedar angka. Tetapi dominasi. Kita bisa melihat selanjutnya. Next. Dominasi itu nyata. Ya. Kenapa? Legion itu menaklukkan. Dia menguasai. Dia membangun satu bangunan baru untuk mengganti identitas. Ada tahu ketakutan, trauma, kebohongan, ya masuknya melalui sana. Bahkan kadang-kadang dalam struktur-struktur yang nampak normal, tetapi tujuan tetap sama, membentuk manusia kehilangan dirinya sendiri. Meskipun dia di dalam lingkungan gereja. Orang gak tahu. Kelihatan suci, kelihatan rohani, tetapi tinggal dalam kuburan. Trauma masa lalu yang tidak disingkirkan, tidak dibereskan. Penolakan yang tidak dibereskan. Menghantui sedemikian rupa dan menghapus identitas dan menggantikan dengan identitas baru. Menggantikan dengan identitas baru. Karena kuasa kegelapan itu tidak bekerja dengan teriak-teriak seperti tadi kan di kuburan. Tetapi sekarang lebih halus. Lebih sistematis. Dia membangun benteng. Membangun benteng demi benteng. Menanam kebohongan demi kebohongan. Memperkuat belenggu demi belenggu. Sampai orang itu bisa menerima penjara itu sebagai sesuatu yang normal. Karena dirasa itu tidak terjadi semalam. Orang tinggal di dalam kuburan itu tidak terjadi malam. Begitu dia melek bangun dari tidurnya. Loh, saya tinggal di kuburan. Tidak. Tetapi itu proses yang demi sedikit itu menggerus. Proses yang sedikit demi sedikit itu yang membuat dia tidak sadar. Tetapi menganggap semuanya normal. Kenapa kok saya bilang begitu? Kebohongan demi kebohongan. Lama-lama jadi kebenaran. Itu yang terjadi di negeri ini. Sama di gereja. Ada kesalahan demi kesalahan tapi dianggap wajar. Demi sedikit lama-lama dia sudah terhilang. Kalau kita ngomong di Kompas, kapal 1 derajat, kapal bola cuma 1 derajat. Tetapi pada saat dia sudah berjalan, dia baru tahu kalau tersesat jauh. Oleh karena itu setiap hal kita harus koreksi dan teliti hidup kita. Next, agak banyak soalnya slide-nya ya. Harus kita koreksi. Karena kita membaca Legion untuk yang dengan cara baru, yang hari ini. Mereka mengambil alih hidup kita sedikit demi sedikit, lapis demi lapis, sampai manusia itu kehilangan rumahnya, relasinya, martabatnya, kehilangan kebebasannya, dan akhirnya kehilangan identitasnya. Saat mana Pak kehilangan identitasnya? Saat mana kita kehilangan identitas kita sebagai anak Allah? Saat kita mengakui siapa yang menguasai hidup kita. Bagaimana saya bisa mengakui siapa yang menguasai hidup kita? Pada saat saudara mengatakan, aku memang gagal. Aku memang pecundang. Aku memang tidak mampu. Aku memang tidak bisa berubah. Itu kan yang sering.
itu saudara dikuasai oleh siapa yang menguasai. Pada saat saudara mengatakan aku tidak mampu, pada saat saudara mengatakan tidak ada harapan, pada saat saudara mengatakan dalam tekanan, dalam trauma dan seterusnya, saudara mengakui, disitulah identitasmu sudah beralih. Tanpa sadar, identitasmu sudah tergantikan dengan legion. Saudara sendiri yang mengatakan, aku gak mungkin berubah, dari lahir aku sudah begini. Aku tidak mungkin berubah karena kecewanya di sini. Sakit hatinya tuh di sini. Gak akan bisa diobati oleh apapun juga. Pada saat saudara mengatakan hal itu, identitasmu bukan anak Allah. Sudah berubah tanpa kamu sadar. Sudah tergantikan identitasmu. Bukan karena legion itu menguasai hidupmu, karena kamu sendiri menyatakan untuk ditaklukkan oleh legion, untuk dikuasai oleh legion. Makanya dia katakan sedikit demi sedikit, lapis demi lapis, sampai rumah itu dikuasai. Karena tujuan dari legion bukan sekedar mengontrol. Next, gak cuma mengontrol, ayo coba satu lagi. Tetapi dia menguasai, mengikat kehidupan kita. Menggantikan otoritas yang ada dengan otoritas baru. Dari dia mempengaruhi menjadi menguasai. Kita bisa melihat anak tangga ini semakin ke dalam, semakin jauh kita dikuasai. Pada saat kebohongan itu dipercaya sebagai kebenaran. Pada saat luka yang tidak disembuhkan, pada saat ketakutan yang dipelihara, pada saat ada dosa-dosa kecil yang ditoleransi, pada saat ada kepahitan yang dipertahankan, semakin turun tangga kita ke dalam, semakin hanyut kita di dalam kuasa legion. Sampai di sini paham? Jadi mari koreksi Bapak Ibu Saudara dan saya, di mana kita melangkah. Memang mulai hal yang kecil, ada satu kebohongan yang ditutupi, kemudian dipercaya sebagai kebenaran. Banyak loh, di negeri ini kan sering begitu. Kasus yang terjadi besar itu contoh. Kebenaran, kebohongan didengungkan terus. Orang mulai ragu, betul kali ya. Ya, masalah politik ya saya gak akan sebutkan. Didengungkan terus, mungkin iya palsu kali ya. Orang mulai ragu. Sudah 3 tahun, 4 tahun gak selesai. Orang mulai ragu. Karena kebohongan yang terus didengungkan. Dan itu sebagian sudah menyeret orang untuk percaya. Iblis dilemparkan ke bumi sepertiga hilang. Percaya. Apakah mereka gak tahu itu iblis? Mungkin tahu. Tetapi kebohongan kecil yang terus didengungkan. Sampai akhirnya seperti kebenaran. Terus menerus menjadi satu budaya. Karena ini tujuannya adalah untuk menggantikan identitas kita. Mendefinisikan diri kita seperti apa yang menguasai kita. Aku ini orang berdosa. Aku orang gagal. Aku ini tidak bisa berubah. Itu diulang-ulang terus. Konsep itu diulang-ulang terus. Kebohongan yang diulang itu membentuk satu kebenaran. Budaya dengan perlahan membentuk pola pikir kita. Dalam budaya, itu membentuk pola pikir kita seperti benar. Kalau kita hidup di dalam budaya yang najis, ya kita akan bisa ikut terseret dan dianggap sebagai kebenaran. Oleh karena itu bagian kita untuk melihat, karena sistem itu tidak terlihat. Sistem itu gak terlihat. Rantainya bukan rantai yang kelihatan mata. Penjaranya bukan penjara yang kelihatan mata, bukan fisik. Tetapi kebohongan yang diulang, budaya yang membentuk proses berpikir kita. Rasa takutnya begitu lama sehingga terasa normal. Kita luka yang dipelihara. Sampai meskipun firman Allah masuk, tidak pernah bisa masuk. Kenapa? Kita sendiri yang memelihara. Kita sendiri yang mengizinkan. Next. Kita yang membuat masuk ke daerah itu. Ya, terus satu lagi. Makanya jangan salahkan orang lain kalau kita sendiri minta yang dikuasai. Next, Mas. Oke. Susah. Identitas itu sudah tergantikan. Ada identitas kebohongan yang kita yakini kebenaran.
Padahal kita punya identitas yang benar. Legion menggantikan otoritas yang sah dengan otoritas yang baru. Artinya kita ini gambar rupa Allah, milik Allah digantikan dengan otoritas yang baru. Tandanya ketika seorang mendefinisikan diri berdasarkan apa yang menguasainya, tadi sudah saya sebutkan, dia mengganti dengan identitas baru. Identitas yang palsu, kekosongan dan hukuman, kebingungan dan kehilangan arah, perbudakan yang tidak terlihat. Karena tadi saya katakan rantainya bukan yang kelihatan. Rantainya kadang-kadang dalam pikiran kita. Rantainya kadang-kadang dalam hati kita. Dan kita menyediakan diri untuk dibelenggu. Identitas yang mestinya identitas yang sejati, yang diberikan Allah, yang penuh tujuan dan harapan, sudah tergantikan dengan identitas yang baru. Sekarang kita melihat, saya ini siapa? Who am I? Apakah masih menjadi milik Kristus? Ataukah sudah dikuasai oleh identitas baru kita yang disebut dengan legion? Next, Mas. Ya, kita terus saja ya, waktunya terbatas. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Meskipun legion sekarang tidak selalu berteriak. Ya, legion kadang berbisik. Melalui rasa malu, melalui ketakutan, melalui trauma, melalui penolakan, melalui dosa yang dipelihara. Dan kadang-kadang melalui kebiasaan yang tampak kecil tapi perlahan membentuk kehidupan kita. Bayang-bayang tidak selalu ada di kuburan. Tetapi bayang-bayang itu bisa muncul di dalam rumah tangga kita. Bisa muncul di sekolah. Bisa muncul di tempat kerja kita. Bisa muncul. Bahkan bisa muncul di dalam gereja. Sehingga saya dengan Pak Sidik itu sempat debat untuk membentuk satu buku yang namanya Kutuk Mimbar, Anatema Gereja Modern. Itu saya merasa, gereja prihatin. Karena anatema seringkali muncul. Anatema apa anatema ya, nanti kita ngomong lagi ya. Kutuk Mimbar. Orang bisa sakit hati di lingkungan yang rohani. Makanya kalau sudah begitu, kita saling terbuka. Ya. Kita bisa ngomong, kok khotbahnya begitu misalnya, ya ini saya kan terlalu keras, ngambil di depan ngomong, terlalu keras Pak. Ya. Atau tersinggung karena sama-sama pelayanan, wis gak gereja-gerejaan. Meskipun bahasa ini bahasa lama, tetapi kenyataannya sampai sekarang masih terjadi. Di lingkungan yang seharusnya rohani itu banyak sekali terjadi. Dan bahkan kalau kami ngomong sama Pak Sidik, dikatakan apa? Justru penghakiman di dalam lingkungan rohani itu lebih kejam. Ya di sebelah itu kan kelihatan banget. Begitu ngomong itu kan semua ikutin. Bahkan lebih kejam kan dari penghakiman yang ada hukum di Indonesia ini. Di kekristenan sama. Tetapi dikatakan Yesus datang ke Gerasa. Tadi katakan dia tidak dengan tersesat. Tetapi dia sengaja datang ke sana meskipun dia tahu daerah itu najis. Ada tanda kenajisan, ada penguasaan Romawi di sana. Tetapi dia datang ke sana untuk menemui orang Gerasa ini. Markus menulis sesuatu yang terbalik yang luar biasa. Pada saat di awal dia katakan orang itu dalam kuburan berteriak-teriak memukuli diri dengan batu. Dia dirantai tetapi lepas, dibelenggu lepas, tidak ada orang yang bisa menahannya. Tetapi di sini ada ayat yang luar biasa. Markus 5 ayat 15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ada 3 tanda yang Tuhan berikan. Dia dikatakan duduk, sudah berpakaian dan waras. Satu perbedaan yang luar biasa. Duduk, dia tidak lagi lari sana kemari. Ada ketenangan dalam jiwanya. Dia tidak teriak-teriak lagi. Ada ketenangan dalam hatinya. Dia tidak memukuli dirinya lagi. Pada saat ada kedamaian, ketenangan itu pemulihan mulai terjadi. Dipulihkan. Saya tidak ngomong pengusiran ke babi-babi ya.
Soalnya situ sudah sering kali dikhotbahkan. Saya di sisi ini aja. Kalau saya terus sampai ke babi-babi, panjang ceritanya. Ada pemulihan pada saat orang dia duduk, dia tenang. Cek dalam kehidupan kita. Adakah damai sejahtera? Adakah kehidupan kita yang dikuasai oleh legion sehingga kita meronta seperti itu terus? Itu adalah satu bukti. Kalau dulu tubuhnya tidak pernah istirahat, kalau dulu pikirannya tidak pernah ada ketenangan, sekarang jiwanya damai. Ada perhentian. Gereja-gereja modern, orang-orang memiliki rasa modern. Orang lari sana lari sini mengejar uang. Orang menghalalkan segala cara untuk mengejar karir. Bahkan sikut sana sikut sini seperti orang Gerasa, dia mau tabrak sana tabrak sini. Demi karir, uang, kemewahan, loh banyak. Bahkan menghalalkan segala cara di luar sana. Tetapi ketika perjumpaan dengan Yesus, ada kedamaian. Ada kedamaian. Ini contoh pelaku. Saya ngejar karir gak main-main, Pak. 36 tahun saya berkarya. Dan saya mulai dari titik yang paling rendah sebagai karyawan biasa sampai ke level direktur. Itu perjuangan 36 tahun. Setelah direktur keluar, loh ya apa? Kenapa? Saya memilih untuk melayani saat ini. Karena memang ada istri saya yang kemarin saya ajak sakit, saya memilih keluar. Tak memilih melayani aja. Bukan pada saat saya jatuh, tapi pada saat posisi saya tinggi. Mbah Sidik saksinya. Pada saat kekuasaan saya luar biasa, itu saya mau keluar. Waktu COVID saya istilahnya mendapatkan vaksin 10.000 dari Bukoviva. Saya waktu Delta, saya meminta perusahaan untuk sumbang 1.000 peti mati. Dan saya bersanding dengan orang-orang yang hebat di provinsi ini. Nama saya terkenal. Di situ saya keluar. Kalau mau mengejar seperti itu, orang seperti ngejar karir dan seterusnya, dia sikosan. Tapi saya enggak ya. Saya dipromosikan sendiri. Oke ya, terus oke lanjut. Kita berpakaian, terus berpakaian dia katakan itu adalah dia martabatnya dipulihkan. 10 menit ya. Saya sering lupa waktu, saya lihat jamnya masih 42 soalnya. Martabatnya dipulihkan, hidupnya dipulihkan. Kalau ngomong berpakaian telanjang itu kemaluannya terlihat. Artinya apa? Dia sekarang dipulihkan. Tidak lagi malu, martabatnya dipulihkan. Ditutupin. Ketelanjangannya ditutupin, dipulihkan. Martabatnya dipulihkan. Dan pada saat seperti itu, kehinaan martabat manusia dipulihkan. Kita melihat Adam dan Hawa di Taman Eden. Pada saat dia melakukan dosa, dia kelihatan telanjang. Allah menyembelih. Dan mengambil kulitnya untuk menutupi ketelanjangannya. Tuhan juga mengatakan kepada kalian, aku tutupi ketelanjanganmu. Martabatmu akan kupulihkan. Sehingga engkau tidak hanya duduk, tapi engkau punya martabat yang naik kembali dipulihkan sebagai anak Allah. Dan waras. Waras artinya identitas palsu kita dihancurkan dan menjadi identitas yang sejati sebagai gambar dan rupa Allah yang sudah dihancurkan oleh legion. Kita kembali sebagai gambar dan rupa Allah. Itu Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Allah mau kerjakan itu, pemulihan itu akan dilakukan oleh Tuhan sendiri. Martabat kita akan dikembalikan. Dan luar biasa. Setelah semuanya, cermin bayang-bayang itu dihancurkan. Waras, duduk, berpakaian dan waras. Ya, sampai di sini udah, saya cepat saja. Waras, dia sudah ingat, dia tahu sedia. Tidak ada bayang-bayang legion, karena legion sudah dikeluarkan dan masuk ke babi-babi kan. Kalau ceritanya kan begitu. Nah, pada saat sudah seperti itu, ada keirinduan untuk melayani Tuhan. Aku tak melayani engkau Tuhan. Ya terus ya, aku tak melayani engkau. Dia minta pada Yesus, Tuhan Yesus, next verse.
Tuhan Yesus, aku tak melayani engkau. Aku ikut dengan engkau. Wajar. Setiap orang ingin setelah dipulihkan ingin melayani Tuhan. Klik 1. Tetapi Yesus menolak. Dalam Markus 5:18-19 itu dikatakan begitu. Ya, saya buka dulu. Oke, gak bisa lanjut, saya akan bacakan. Oke, sudah ya. Di dalam ayat 18 itu dikatakan dia mau mengikuti Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang yang kamu ceritakan mereka segala sesuatu yang telah perbuat Tuhan kepadamu. Nah, kenapa kok begitu? Kenapa kok gak ikut Yesus? Pada hari pertama di sini saya berbicara tentang kesaksian. Kesaksian di kisah 1 ayat 8 dikatakan di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang itu juga demikian. Dia harus pulang ke rumah. Kepada lingkungan yang tahu pada saat dia gila. Kepada lingkungan yang tahu pada saat dia teriak-teriak. Kepada lingkungan yang tahu dia saat memukuli dirinya. Kepada lingkungan keluarga di mana orang tahu latar belakangnya dari kecil sampai besar. Supaya mereka tahu perubahannya itu bukan dibuat-buat. Supaya kesaksiannya menjadi nyata dan itu adalah kesaksian yang efektif. Karena mereka tahu sebelumnya dan tahu sesudahnya. Bisa dimengerti? Itu datang pulang. Makanya kenapa penginjilan pertama itu dalam lingkungan keluarga. Next, dalam lingkungan keluarga. Dia di Bethlehem, Yerusalem. Ada lingkungan kecil keluarga yang tahu latar belakang kita. Makanya kemarin saya katakan kalau kita bersaksi di keluarga itu susah. Karena mereka tahu latar belakang kita. Tahu istilahnya masa lalu kita. Tetapi di sini Yesus mengatakan ke sana. Supaya mereka tahu perubahannya. Supaya mereka tahu dan tidak pernah meragukan. Karena buktinya nyata. Buktinya nyata. Dan memang penginjilan itu masuk di dalam ranah yang terkecil. Kita bisa melihat di sini Andreas mengajak Petrus, Filipus mengajak Nathanael, Cornelius mengajak keluarganya. Banyak orang ingin pergi ke bangsa-bangsa, tetapi mengabaikan keluarganya. Kesaksiannya tidak efektif. Banyak orang pengennya ke bangsa-bangsa, dia mau nginjil kemana-mana. Iya, bagi dia enak, karena apa? Dia tidak tahu masa lalunya. Dan dia tidak tahu dosa kecil yang disembunyikan. Dia tidak tahu kepahitan yang dia sembunyikan. Dia tidak tahu trauma yang disembunyikan. Dia tampil seperti rohani. Makanya dia berani kemana-mana ke bangsa-bangsa, tetapi tidak berani bersaksi dalam keluarganya. Di sini Yesus membukakan keluargamu, lingkunganmu, masyarakatmu yang tahu kelakuanmu dulu dan kelakuanmu sekarang. Ini yang Tuhan mau. Jadi jangan merasakan Tuhan utus kita ke bangsa-bangsa. Enggak. Tuhan utus kalian, pergilah ke keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Pergilah ke dalam lingkungan masyarakatmu. Saya enggak alergi pada saat saya ngomong. Tadi malam tuh sampai jam 12 itu rapat RT. Saya tuh capek, saya harus mempersiapkan khotbah. Tetapi saya ikutin. Kenapa? Saya nggak mau jadi golongan yang eksklusif di lingkungan saya. Bahkan saya sudah menjadi kesaksian, saya tidak mau mengurangi kesaksian yang saya di dalam keluarga di situ. Ini yang terjadi. Kita disuruh kembali ke keluarganya. Karena dalam keluarga itu membawa. Ya, terakhir. Next. Ya, yang terakhir, oke. Ketika terang Kristus memenuhi hidup kita, bayang-bayang legion itu akan sirna. Ilustrasinya begini Bapak Ibu Saudara. Sambil tim musik worship leader boleh maju ke depan. Kalau kita ada bayangan, itu akan hilang kalau terang itu datang. Kalau gak percaya sekarang saudara keluar. Pada malam hari gak ada terangnya sinar, itu akan menghilangkan bayangan. Betul? Jadi kalau kita datang kepada sinar Kristus, maka bayang-bayang legion itu akan hilang. Mungkin kali ini kita tidak tahu apa yang sekarang ini melanda kita. Karena legion di zaman sekarang itu banyak macamnya. Silakan worship leader nyanyikan satu pujian. Kita nggak tahu, hanya kita yang tahu apa sih yang membelengguku sekarang. Apa sih yang membuat saya terbelenggu? Apa sih yang membuat saya tidak bisa move on?
sekarang. Mulai sekarang, ayo kita mau lepaskan, datang kepada sinar terang Kristus. Supaya bayang-bayang legion itu hilang. Supaya bayang-bayang itu sirna. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan tetap baru, tidak akan dipengaruhi atau diambil alih oleh orang lain. Mari kita bertanya dalam diri kita sendiri. Musik pelan. Aku bertanya. Bertanyalah kepada diri kita sendiri. Apakah ada yang membelenggu kehidupan kita sampai sekarang? Apakah kita tinggal di dalam kuburan yang kita buat sendiri sekarang? Ada trauma, ada luka di dalam, ada penolakan yang kita simpan. Mungkin tidak ada orang yang tahu karena kita hidup dalam dunia modern. Tetapi Tuhan tahu kalau kita tinggal di kuburan. Kita mau hidup dan menjadi ciptaan baru. Jangan sampai identitas kita itu diambil alih oleh dia. Sekarang kita juga ngerti. Karena dalam dunia modern ada layar monitor yang seringkali ada lingkungan sosial yang membelenggu kita. Ada hal-hal yang menekan dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita lihat diri kita. Kalau jiwamu terbelenggu sekarang, kalau hatimu terbelenggu sekarang, tutup mata dan minta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau terbebas. Tuhan, aku mau terbebas seperti orang Gerasa. Aku mau memberitakan Injilmu dengan sesuai dengan kerinduanmu. Karena orang yang tidak punya tujuan bir Allah, dia tinggal dalam kuburan. Haleluya. Walaupun masalahku masih ada. Kalau saudara itu semua tutup mata, angkat tanganmu, saya tidak akan mendoakan di tempat ini. Angkat tanganmu dan kita katakan, Tuhan, aku mau bebas saat ini. Aku mau bebas dari belenggu yang membelenggu. Aku mau keluar dari kuburan. Aku mau keluar dari kuburan. Aku mau menjadi milikmu yang sejati. Kalau itu saudara sekarang tinggal dalam kuburan, angkat dan berdoa dan minta kepada Allah. Dia akan datang, bukan menunggu saudara datang kembali. Dia tidak akan menunggu saudara. Dia akan datang kepada saudara secara pribadi. Dia akan datang kepada seperti dia menyeberangi danau Galilea. Dia harus pergi ke Gerasa. Tidak menunggu orang Gerasa itu pergi. Angkat tangan dan katakan, Tuhan, aku mau bebas. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat anak-anak yang terangkat saat ini. Engkau melihat apa yang membelenggu mereka, Tuhan. Apa yang membuat hatinya terbelenggu. Kami tidak tahu, tetapi Engkau mengetahuinya. Biarlah Tuhan jamai Engkau hadir di tengah-tengah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia yang baru Tuhan berikan. Kasih karunia yang baru Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus. Kasih karunia Allah tercurah bagi kita. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kemurahan Allah terjadi. Kemurahan Allah terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus Allah yang luar biasa. Kasih karunia yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau membebaskan kami. Engkau membebaskan kami sekarang ini. Dipujilah namamu. Haleluya. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari sembah.